Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kembali dengan Ibu Puji Bekti. Pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali belajar tentang program linear, teman-teman semuanya. Namun pada kesempatan siang hari ini kita akan lebih mengkhususkan pembahasan kita pada kegiatan program linear dalam penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sebelumnya udah belajar banyak tentang program linear menggunakan metode grafik untuk penyelesaiannya, maka pada kesempatan siang hari ini kita juga akan masih menggunakan metode grafik untuk kegiatan penyelesaian program linear dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian ini adalah penyelesaian-penyelesaian soal cerita dalam program linear. Teman-teman semuanya, program linear banyak diterapkan dalam berbagai bidang, baik dalam matematika, ekonomi, IT, banyak sekali teman-teman dalam digunakan dalam kehidupan kita untuk kegiatan optimasi. Karena program linear ini digunakan sebagai salah satu teknik optimasi, salah satunya yaitu untuk produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Dalam bidang farmasi pun, program linear juga dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimasian produksi obat. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam kegiatan teknologi informasi, itu sangat banget diperlukan. Dengan menggunakan program linear, kegiatan-kegiatan kita, misalnya di pabrik, produksi obat, dan sebagainya, akan lebih optimal, sehingga perusahaan-perusahaan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan memanfaatkan program linear. Nah, teman-teman semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar tentang program linear dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya teman-teman masih ingat harus dalam prosedur-prosedur atau langkah-langkah dalam penyelesaian program linear. Bagaimana teman-teman? Yang pertama adalah kita harus menentukan variabel-variabel kendalanya terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk menentukan fungsi tujuannya seperti apa yang akan kita cari. Yang ketiga, kita susun model dari variabel-variabel kendala yang ada. Dan yang keempat, kita gambarkan grafik dari model-model yang telah dibuat seperti yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Yang kelima, kita tentukan titik potong dari grafik-grafik tersebut. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya seperti apa yang sudah kita pelajari minggu lalu juga. Dan yang terakhir, tentunya kita hitung nilai optimum dari fungsi tujuan yang akan kita cari. Nah, teman-teman semuanya, ini ada beberapa kasus yang akan kita bahas tentang penerapannya dalam program linear. Mari kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama, yaitu kasus dari seorang pembuat kue, teman-teman. Jadi ini ada seorang pembuat kue, di mana dia itu ingin membuat dua macam kue. Yang pertama adalah kue dadar, dan yang kedua adalah kue apem. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram untuk membuat sebuah kue apem. Nah, di sini dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem itu dijual dengan harga 500 per buah, kita disuruh menentukan berapakah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh pembuat kue tersebut. Oke. Dari kasus yang kita lihat terlebih dahulu, teman-teman, kita mencoba mengklarifikasi bahwasanya kita akan mengkondisikan variabel-variabel kita. Kita harus menentukan variabel-variabel kendalanya apa. Kemudian kita fungsi tujuannya apa. Nah, dari kasus kita sebenarnya mendapatkan, teman-teman, ada dua satuan yang berbeda. Di mana di sini yang pertama adalah kilogram dengan gram. Kalau kita mau menelusuri lebih jauh, bahwasanya keduanya itu pasti saling berhubungan. Yang pertama, tepungnya yang tersedia 8 kg. Sementara yang dipakai itu adalah dalam satuan gram. Sehingga untuk memudahkan kita dalam penyelesaian, maka teman-teman semuanya transformasi dulu dalam satuan gram semuanya. Jadi tepung 8 kg sama dengan 8.000 gram. Untuk gula 2 kg sama dengan 2 gram. Sementara kita mendefinisikan kue dadarnya dengan variabel X dan kue apemnya sebagai variabel Y. Sehingga kita punya data dari soal cerita yang kita punya tadi seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama, tepung. Untuk bikin kue dadar, tepungnya butuh 20 gram, kemudian apemnya butuhnya 50 gram, dan persediaan yang ada adalah 8.000 gram. Nah,
Yang kedua adalah gula. Gula itu adalah untuk kue dadarnya 10, untuk apemnya adalah 5, untuk persediaannya adalah 2.000. Nah, teman-teman semuanya, mari kita selesaikan masing-masing permasalahan kita. Oke. Dari apa yang ada di sini kita buat menjadi bentuk-bentuk kendala yang kita miliki. Jadi 20 kue dadar berarti kan 20X ditambah 50Y. Mohon maaf ini adalah 8.000 ya, ini 8.000. Kemudian kita selesaikan, kita sederhanakan teman-teman. Ini sama-sama bisa diselesaikan atau dijabarkan atau dibagi menjadi 10 semuanya. Jadi sederhanakan jadi 2X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 800. Ini 8.000 ya masih ya. Terus yang kedua, 10X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 2.000. Kalau kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan 5 jadi 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 400. Dengan X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0, dengan apa yang akan jadi fungsi tujuan kita adalah, kalau tadi kue dadarnya kita jual dengan 300 dan kue apemnya 500, maka nanti tujuan kita adalah kita mencari 300X plus 500Y. Itu yang akan kita cari dengan kendala-kendala yang kita mempunyai, dan kita akan cari fungsi tujuannya, yaitu fx, y 300x plus 500y. Nah, setelah itu teman-teman ngapain? Teman-teman harus mengaplikasikannya dalam suatu grafik, metode grafik yang sudah kita pelajari minggu lalu, teman-teman semuanya. Kita udah punya dua garis ya. Dua garis yang pertama ini adalah ini, garis ini, X ini, dan yang kedua adalah garis Y ini. Nah, kalau sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, berarti kita sudah punya himpunan penyelesaiannya di sini, daerah arsirannya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti ada beberapa titik-titik kritis yang bakalan kita uji cobakan di fungsi tujuan. Yaitu di sini ada 0,0, ada titik A ini yaitu 0,160, kemudian ada titik C ini 200,0, ada titik B yang belum kita ketahui. Seperti yang kita selesaikan minggu lalu, bahwasanya titik B bisa kita selesaikan dengan cara kita mencari titik potongnya antara dua garis ini. Nah, yaitu antara 2X plus 5Y sama dengan 800 dengan garis 2X plus Y sama dengan 400. Di mana kita menggunakan metode substitusi. Oke. Dengan kita punya 2X plus Y sama dengan 400, maka Y sama dengan 400 min 2X. Nah, dari sini teman-teman bisa mensubstitusikannya ke persamaan 2X plus 5Y. Bu, boleh nggak eliminasi? Boleh. Terserah. Terserah teman-teman semuanya, senyamannya teman-teman. Nah, didapatkanlah teman-teman X-nya adalah 150. Kalau kita udah dapat X 150, maka kita bisa mencari Y-nya. Di mana kita substitusikan X-nya 150 ke salah satu persamaan yang sudah kita miliki. Ya, boleh sini boleh, di sini boleh, terserah. Nah, sehingga kita dapatkan Y-nya adalah 100. Nah, teman-teman semuanya, berarti kita tahu bahwasanya titik B ini adalah titik, betul sekali, X-nya 150 dan Y-nya ini adalah 100. Berarti titik B adalah 150,100. Apakah sudah selesai penyelesaian kita? Belum. Karena kita harus mencari terlebih dahulu, teman-teman, di manakah yang paling optimum. Kita tadi mau mencari yang namanya nilai paling maksimum atau pendapatan paling gede itu diperoleh ketika si pedagang tadi ngejual apa. Kita uji cobakan. Kalau di sini 0,0 nggak usah kita ujikan ya, pasti nanti kalau kita masukkan ke dalam fungsi tujuan kita hasilnya 0. Yang pertama kita masukkan adalah 0,160. Sehingga kita dapatkan adalah 300 kali 0 ditambah 500 kali 160 adalah 80.000. Sedangkan di titik B, kita tadi dapat B-nya adalah 150,100. Kemudian kita dapatkan FXY-nya adalah 300 kali 150 ditambah 500 kali 100, didapatkan 95.000. Kemudian titik C adalah 200,0. Kita substitusikan jadi 300 kali 200 plus 500 kali 0 sama dengan 60.000. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita lihat di sini, maka pendapatan yang paling gede itu didapatkan ketika berada di titik B, yaitu titik 150X ya, ini X ya, dan 100
sehingga didapatkan pendapatannya adalah 95. Jadi kesimpulannya sebenarnya apa sih? Jadi pendapatan maksimum yang bisa diperoleh oleh pedagang itu adalah Rp95.000 dengan memproduksi 150 kue dadar dan 100 kue apel. Gitu. Itu untuk kasus yang pertama, teman-teman semuanya. Apakah hanya berhenti pada sampai situ? Tidak. Ada banyak sekali teman-teman semuanya kasus-kasus yang memang harus kita selesaikan, bisa kita optimumkan menggunakan program linear ini. Nah, ini salah satu contoh yang kedua nih teman-teman. Di sini adalah tentang kasus ketika teman-teman semuanya lagi bingung untuk menentukan hewan kurban. Nah, ini kasusnya ini yang kedua adalah menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak menjual sapinya dan kerbaunya. Harga seekor sapi dan kerbau di Medan berturut-turut adalah 9 juta dan juga 8 juta. Jadi sapinya 9 juta, kerbaunya 8 juta, lebih murah nih. Modal yang dimiliki Pak Mahmud adalah 124 juta. Dan Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Aceh dengan harga berturut-turut. Yang pertama itu adalah 10.300.000 untuk sapinya. Dan untuk kerbaunya dijual dengan harga 9.200.000. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor, teman-teman. Agar mencapai keuntungan yang maksimum, tentukanlah banyaknya sapi dan kerbau yang harus dibeli oleh Pak Mahmud. Nah, sekarang kita dengan kasus yang berbeda. Kalau tadi kita disuruh berapa sih nilai maksimumnya atau maksimum yang diperoleh dari pedagang kue. Kalau sekarang kita disuruh nentuin, aku punya duit 124 juta. Terus kemudian aku ingin beli sapi dan kerbau. Bagaimana kita bisa ngebantu Pak Mahmud supaya nanti Pak Mahmud itu bisa dapat untung yang maksimum. Nah, karena kita ada ketentuan teman-teman, kandangnya yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti tadi teman-teman. Jadi teman-teman semuanya umpamakan dalam suatu variabel. Misalkan banyaknya sapi adalah X, kemudian banyaknya kerbau adalah Y, sehingga kita nanti mau nyari apa? Fungsi tujuan yang kita cari adalah 1.300.000 X ditambah 1.200.000 Y. Dari manakah 1.300.000 dan 1.200.000? Padahal yang kita miliki tadi itu adalah jutaan, 9 juta, 10 juta, ya kan? Nah, coba dicek teman-teman. Tadi yang kita miliki itu adalah berturut-turut harga sapinya 9 juta. Mau dijual berapa? 10 juta, 10.300.000. Nah, di sini teman-teman bisa tahu bahwasannya keuntungan yang dimiliki oleh Pak Mahmud itu untuk jual beli sapi yang pertama itu satu sapinya adalah sebesar 1.300.000. Kalau ini 8 juta kerbaunya dijualnya dengan 9.200.000. Berarti keuntungannya adalah 1.200.000. Sehingga kita punya modelnya di sini adalah FXY atau tujuan kita adalah 1.300.000 X plus 1.200.000 Y. Nah, di mana kita tadi memodelkan sebagai X-nya itu lebih besar atau punya kendala yang lain, X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Karena X itu menyatakan banyaknya sapi, jadi tidak mungkin negatif. Dan juga Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Banyak kerbau, tidak mungkin negatif pula. Sehingga kita punya pertidaksamaan untuk FX, untuk fungsi tujuan FXY 1.300.000 plus 1.200.000Y, selain X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, kita punya fungsi tujuan yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 15. Karena kita punya syarat tadi dalam kegiatan pembelian hewan kurban, kandang Pak Mahmud hanya bisa menampung 15 ekor saja. Sehingga karena Pak Mahmud punya modal 124 juta, sehingga kita punya kendala yang lain yaitu 9 juta modalnya ya, 9 juta X plus 8 juta Y kurang dari atau sama dengan 124 juta. Sehingga kita bisa sederhanakan, jadi 9X plus 8Y kurang dari atau sama dengan 124. Kita punya 4 kendala. Ini yang pertama, X plus Y kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian ada 9X plus 8Y kurang dari atau sama dengan 124. Dan yang ketiga ada X lebih besar sama dengan 0 dan juga Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau udah punya kendala dengan fungsi tujuan 1.300.000X dan 1 plus 1.200.000Y, kita bisa menyelesaikannya.
Dengan cara metode grafik pula kita gambarkan teman-teman. Dari kendala tadi kita dapatkan dua grafik ini, dua garis ini, satu grafik dalam dua garis ini ya, dua garis dalam satu grafik ini sini. Kita punya titik-titik koordinatnya yang menentukan bahwasanya di mana kan dia itu dapat maksimum. Nah, di sini yang pertama adalah titik A, yaitu 0,15. Yang kedua, dari metode grafik ya, kita peroleh 13,0, dan titik B teman-teman itu adalah titik potong antara garis X plus Y sama dengan 15 dan 9X plus 8Y sama dengan 124. Ini adalah penyederhanaan dari ini teman-teman. Ini kan X plus Y kurang dari sama dengan 15, dan ini 9X plus 8Y kurang dari atau sama dengan 20, 124. Sehingga kita bisa dapatkan di sini teman-teman, titik potongnya antara titik dua garis ini adalah seperti sama yang tadi, metode substitusi, kita dapatkan titik X-nya di sini adalah 4. Sehingga kalau kita substitusikan di sini Y-nya didapatkan 11. Sehingga kita dapatkan titik X, Y-nya adalah 4,11. 4,11. Oke? Nah, kalau sudah sampai di sini, maka tugas akhir dari teman-teman semuanya adalah tinggal menyelesaikannya atau memasukkan dalam fungsi tujuan. Untuk yang pertama, kita untuk 0,15 kita dapatkan maksimumnya adalah 18 juta yang bisa didapatkan. Kemudian yang untuk B 4,11 adalah 18.400. Untuk titik C, untuk 13,0 adalah 16.900. Nah, yang paling gede itu adalah ini, yang B. Karena tadi yang ditanyain berapakah sapinya, terus berapakah kerbaunya yang harus saya produksi atau Pak Mahmud beli, maka teman-teman semuanya bisa melihat dari sini. Yang paling gede adalah titik X, Y, di mana 4,11, di mana di sini adalah sapinya 4, jadi Pak Mahmud harus beli 4 ekor sapi dan 11 ekor kerbau untuk mendapatkan nilai yang paling maksimum. Nah, sudah pada paham teman-teman semuanya? Yuk sama-sama belajar kembali, diulang kembali videonya, diulang kembali untuk kegiatan-kegiatan kita. Ini ada latihan yang teman-teman bisa pelajari di rumah, bisa diselesaikan. Silakan di screenshot untuk bisa dikerjakan. Jadi teman-teman bisa menyelesaikannya dalam beberapa waktu sehingga bisa berdiskusi dalam kegiatan kita di kelas. Oke, teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.